Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-41 tahun 2024. Adapun yang melatar belakangi saya mengikuti pendidikan ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan ilmu dan kompetensi terutama di bidang manajemen laboratorium sekolah. Yang kedua, ingin meningkatkan fungsi dan pelayanan laboratorium sekolah sehingga pembelajaran di laboratorium sekolah dapat berjalan dengan maksimal. Pembelajaran dalam BIMTEK UPI ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran secara sinkronus dan pembelajaran secara asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus yaitu dengan cara bertatap maya dengan para peserta BIMTEK dan para instruktur yang kompeten. Yang kedua, pembelajaran secara asinkronus yaitu dengan cara mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Tugas-tugas yang diberikan oleh para instruktur tersebut lalu di-upload di LMS yang sudah disediakan. Saya berharap bimbingan teknis Kepala Laboratorium UPI ini dapat berlanjut sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan BIMTEK yang kompeten. Sekian dan terima kasih. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda dikenal dengan perubahan materi. Contohnya, perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas, dan perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sifat fisika, 2. Sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat untuk bereaksi secara kimia. Amatilah kegiatan berikut ini. 1. Selembar kertas digunting hingga menjadi potongan-potongan kecil. Amati perubahan yang terjadi. 2. Selembar kertas dibakar. Amati perubahan yang terjadi. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Memotong kertas merupakan contoh perubahan fisika, dan membakar kertas adalah contoh dari perubahan kimia. Pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan materi ada yang tidak menghasilkan zat baru, ada pula yang menghasilkan zat baru. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut dengan perubahan fisika. Komposisi materi juga tidak akan berubah. Misalnya, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Penjelasan selanjutnya adalah tentang perubahan kimia. Perhatikan kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama?
Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan jumlah zat atau peruraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terbentuknya zat baru. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Terbentuknya perubahan warna. 5. Terbentuknya perubahan suhu.